warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Pengajian pelajaran dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah pada pertemuan yang lalu menjelaskan tentang kesempurnaan iman seseorang atau ketidaksempurnaan iman seseorang, yang merupakan penjelasan dari hadis nomor yang kedua ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sosok yang misterius, ya Muhammad, akhbirna anil iman, atau akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong beritakan kepada saya apa yang dimaksud keimanan. Lalu Rasul menjawabnya dengan urutan rukun iman yang para ikhwah dan akhwat sekalian sudah menghafal dan mengerti terjemahnya. Nah, pada waktu itu dijelaskan tentang kesempurnaan iman seseorang. Walaupun kita semua dan mudah-mudahan istiqomah, ya, memohon pada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai di zaman yang penuh fitnah ini keimanan kita tergelincir atau terfitnah. Karena fitnah betapa besar, betapa hebatnya, ya, hidup di zaman ini. Dan orang-orang yang konsisten memegang keimanan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya teramat sedikit, ya, dibandingkan dengan mereka orang-orang yang jauh di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ini terasing, ya, di tengah masyarakat. Ini fitnah, ujian berat yang mau tidak mau bagian daripada keimanan yang sudah kita pegang ini akan menimpa kita. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka cukup dengan mengatakan kami sudah beriman, rukun iman yang 6 sudah kami hafalkan, hadis arba'in sudah hafal, diantaranya hadis nomor 2 ini, kemudian kalian tidak diuji oleh Allah? Nah, ini pertanyaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Sungguh telah diberikan ujian orang-orang yang beriman sebelum kalian dengan ujian yang teramat berat, ya, sesuai dengan tebal atau tipis, ya, kekuatan iman yang ada pada diri kita. Nah, di antaranya di zaman milenium ini, zaman
modern yang serba materialistis ini, jumlah kuantitas dari orang-orang yang beriman dan konsisten istiqomah ajib dengan keimanannya itu sangat sedikit, ya, sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan bekal, ya, kepada kita penggemblengan, penanaman atau pemupukan keimanan di akhir zaman. Hadisnya yang cukup terkenal sekali, beliau SAW, ya, sampaikan kepada kita semua, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, pada al-Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam di awal kemunculannya di Mekah itu adalah asing, terasing di tengah-tengah masyarakat, ya, karena menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak kelihatan wujudnya dengan panca inderanya. Ini asing. Sementara mereka menyembah berhala-berhala yang kelihatan melalui panca indera mereka, dan kemudian meyakini akan adanya kebangkitan setelah orang dikubur ribuan atau jutaan tahun yang lalu, ya, untuk ditentukan nasibnya apakah di surga ataukah di neraka. Kemudian diwajibkan dari harta benda yang dimilikinya untuk dikeluarkan zakatnya atau sedekahnya, dan kemudian anak-anak perempuan dapat jatah warisan dari ayah ibunya yang telah wafat. Ini asing, aneh, ya. Kemudian pembagian warisannya juga untuk anak-anak perempuan diberikan jatah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi SAW, badal Islam ghoriba wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Dan kelak, ya, di zaman kita ini kembalilah menjadi asing, ya. Sahabat yang meriwayatkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, innal islama bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Kata Nabi, penggemblengan, penanaman atau pemumpukan keimanan pada kita atau pembekalan diri, ya, jangan bersedih hati, jangan, ya, itu kecewa, jangan menyesal karena kita semua sudah memeluk agama Islam dan sudah beriman ini. Sebab walaupun kita terasing, dikucilkan, disakiti, fatuba lil ghuraba. Beruntung dan berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing ini. Qil manhum ya Rasulullah, dikatakan siapa mereka? Sinten ya Rasul tiang-tiang sing dianggap asing meniko, sinten, siapakah mereka itu wahai Rasul? Qal alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang dianggap asing adalah insyaallah kita termasuk di dalamnya, para ikhwah dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, orang-orang yang senantiasa ingin berbuat baik, menggunakan fiilnya fiil mudhari. Salah satu fungsi daripada fiil mudhari adalah lilistimrar fi zaman, untuk terus menerus menunjukkan waktunya, continue. Apa fiilnya? Soluha yasluhu, continue, kita ingin berbuat baik, khususnya tatkala fasadan nas, idza fasadan nas, ketika semua mayoritas orang rusak, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan semuanya rusak, kita berusaha untuk menjadi yasluhun. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi di kitabnya Zuhud nomor yang ke-300, kemudian juga Imam Tabrani di Mu'jam Kabir juz yang ke-6 halaman 164, dan juga Imam Ibn Abdul Bar di kitabnya yang sangat terkenal Jami'ul Bayan li Fadlil Ilmi. Kemudian Imam Ahmad di kitabnya Musnad juz 1 halaman 184. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak juga di kitab Zuhud, ya, meriwayatkan artinya tuba lil ghuraba, orang-orang yang dianggap asing itu dan beruntung itu siapa? Jawab beliau, unasun solihun qalilun fi unasin su'in kathirin man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum, yaitu orang-orang yang baik-baik dan jumlahnya qalil, sitik,
Jadi bukan kuantitas ketika kita menyelenggarakan kajian ilmiah atau ketika kita berdakwah ingin menggalang massa, ingin mendapatkan simpatisan atau ingin mendapatkan jumlah, bukan, tetapi adalah kualitas ya yang diharapkan dan kemudian praktek tatbik daripada ilmu tersebut. Mereka adalah orang-orang yang baik yang jumlahnya sedikit dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang unasin su'in, manusia-manusia yang buruk dan katsir, banyak jumlahnya. Man yaksihim, orang-orang yang menyakiti kita, yang mendurhakai orang-orang yang baik yang jumlahnya sedikit itu, aksar, dominan ya, mendominasi. Mereka yang menyakiti orang-orang ghuraba itu mendominasi dibandingkan orang-orang yang menaati, mematuhinya. Ini riwayat ini hasan derajatnya Imam Ahmad juz 2 halaman 177 dan 222 serta Abdullah bin Al-Mubarak rahimahumullah wa anil ulama'il Islam ajmain halaman 112 di kitab Zuhud. Jadi para ikhwah dan akhwat sekalian, ini merupakan sunnatullah di muka bumi ya, bahwasanya kita berada dalam keimanan itu jumlahnya sedikit, tidak banyak, dan para ulama yang hidup sepeninggal para sahabat itu berpesan, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yang dulunya beliau adalah berakidah Syiah Rafidhah ya, firqah al-Khasabiyah, salah satu sekte Rafidhah. Beliau mengaku itu semua di dalam penuturannya ya, kuntu ala nahji al-firqatil Khasabiyah Rafidhah Syiah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wafat tahun 164 Hijriah. Kemudian saya berkenalan dengan Ibnu Aun, kemudian dengan Ayub As-Sikhtiyani, Ibrahim An-Nakhai ya, dan kemudian Yunus. Haula anqadhuni ba'dallah minal bala. Mereka empat orang ini menyelamatkan saya atas izin Allah dari kesesatan firqah Syiah Rafidhah. Nah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah setelah mendapatkan kenikmatan hidayah keimanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau pesan dengan kata-kata yang sangat indah sekali, istausu bi ahli sunnah khairan fa innahum ghuraba. Saya wasiatkan kepada kalian yang mendengar ucapan saya supaya berbuat baik kepada ahlu sunnah. Ahlu sunnahnya baik ucapannya ya, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan perbuatan sehari-harinya. Ini ahlu sunnah sing tenanan. Jangan ahlu sunnah yang namanya tok tapi tidak ada wujudnya, tidak ada buktinya. Ini ahlu sunnah yang tenanan. Saya pesan kepada mereka yang ahlu sunnah tenanan ini supaya menyikapinya dengan baik, sebab mereka itu jumlahnya sitik, ghuraba, asing ya. Kalau disakiti apalagi sampai dibunuh, hilang nanti di dunia. Ahlussunnah wal Jamaah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hada asarun hasan di kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah pada juz 1 halaman 25. Pentahqiq mengatakan derajatnya adalah hasan. Kembali ya ke pembahasan tentang hadis arba'in yang nomor kedua, keimanan seseorang bisa menjadi menurun atau melemah, meredup atau bahkan hilang ya, karena fitnah yang teramat besar sekali menggoncang kehidupannya, menggoncang pribadinya, menggoncang anak istrinya, bapak ibunya, dan semuanya. Maka di sini kita akan berusaha untuk senantiasa menjaga keutuhan, kesempurnaan iman kita. Sering kita mendengar ya, bahkan juga mungkin kita menyampaikan kalimat ya, atau hadis, atau bahkan ayat Al-Quran yang kata-katanya ada ucapan la yu'min ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai hatta lil ghayah. Kalau kita belajar nahwu sharaf ya, khususnya jurumiyah, pelajari para ikhwah dan akhwat sekalian, pesan dari para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Syekhun Al-Fadil, beliau berpesan di Sarah Hilyah Talibil Ilmi ya, dalam dasar-dasar kita mempelajari syariah agama Islam ada dasar mempelajari bahasa Arab, dan yang sangat-sangat mendasar sekali adalah matan al-ajurumiyah. Pelajari, kata beliau, dari situ akan terbuka isi kandungan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan syariat akan mudah kita pelajari, kita mengerti dengan baik, dan dengan izin Allah diamalkannya. Kalau ada kata hatta, salah satu fungsinya adalah lil ghayah, sampai ya. Kalau belum sampai ke situ, maka sesuatu yang tadi disebutkan itu belum ada pada diri kita. Yang dalam hadis, keimanan pada salah satu diri kalian belum ada sampai. Nah, kalau sampai ini sudah terlaksana, sampai orang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia sudah ada rasa cinta kepada saudaranya, dalam riwayat yang lain tambahannya ay minal khair ya, kita mencintai saudara kita berupa kebaikan-kebaikan sebagaimana kita juga mencintai kebaikan itu, umpamanya supaya selamat, tidak kena musibah ya, baik di dunia maupun di akhirat, supaya mengerti membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tajwid dan tahsinnya. Kita ingin itu ya, dan kita ingin menyampaikan supaya saudara kita juga bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Nah, itu kita berusaha mengamalkannya, karena ada hadis yang bunyinya begitu ya. Pokoknya kemaslahatan yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan pun demikian saudara kita menginginkannya, maka hendaknya berikan juga kemaslahatan itu pada saudara kita. Kalau ini sudah kita miliki, maka keimanan kita berhasil kita miliki. Ini Sahih Bukhari nomor 13, Sahih Muslim nomor 45, dan Tirmizi 2515, dan yang lainnya banyak. Nah, artinya apa? Kan sering kita mendengar kata-kata begini, la yu'min ya, la yu'minu ahadukum ya, sampai seterusnya tadi. Atau man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia ngomong baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, ya diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu, barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya ya. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia jangan menyakiti tetangganya ya, dan banyak. Nah, ini Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di kitabnya Al-Jami' li Ahkam Fiqh Sunnah juz 1 halaman 455, beliau menjelaskan kata-kata artinya la solata, la imana, la sauma atau la yu'minu ya, dan seterusnya tadi yang disebutkan itu. Wal aslu ya, la nafiyah, la dalam bahasa Arab itu mengandung peniadaan. La artinya jangan ya, atau tidak, dan mengandung makna peniadaan. Tidak ada iman pada diri salah satu orang yang aku beriman kalau dia sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu peniadaan. Asal daripada la nafiyah adalah untuk nafi, nafyul wujud, peniadaan keberadaan sesuatu itu, dalam hal ini keberadaan iman, itu asalnya. Kadang-kadang la nafiyah itu berarti nafyus sihah, peniadaan kesehatan atau peniadaan kesohihan dari suatu peribadatan. Seperti
la solata liman la wudu alahu, tidak sah salat seseorang kalau dia tidak wudu. Ya, asalnya la nafiyah itu bisa untuk meniadakan keberadaan itu. Contohnya la khaliqa illallah, tidak ada zat yang maha pencipta kecuali Allah. Jadi dalam kata-kata la khaliqa illallah, tidak ada zat penciptaan kecuali Allah, menunjukkan Tuhan-Tuhan yang disangka menciptakan, Siddhartha Gautama atau Yesus Kristus ya, atau siapalah, itu dengan kata la khaliqa menjadi mereka itu tidak ada artinya. Tuhan yang sesungguhnya, pencipta yang sesungguhnya yang berhak disembah illallah, hanya Allah. Ya, ini satu kaidah penting untuk kita ketahui bersama, karena nanti kita ngaji Quran atau membaca hadis atau mendengarkan majelis taklim, mungkin ustadznya ya, penyampainya membacakan lafal-lafal ayat atau lafal-lafal hadis yang ada la nafiyahnya. Ya, artinya bisa untuk menafikan keberadaan atau menafikan sahnya dari satu amal ibadah, atau summa nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan dari sesuatu itu. Nah, yang tadi dicontohkan, tidaklah beriman salah satu dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini adalah nafyul kamal, ya, yaitu meniadakan kesempurnaan keimanan kita. Ya, jadi kita tidak ingin keimanan kita menjadi berkurang. Supaya keimanan kita, para ikhwah dan akhwat sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna, maka perhatikan hadis-hadis Rasul yang semisal itu, yang ada kata-kata la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu, atau man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Perhatikan agar keimanan kita menjadi sempurna. Dan tentu kalau keimanan sempurna, ya, Allah akan mencintainya. Ya, dan dalam hadis qudsi, kalau Allah sudah mencintai seseorang, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau saya sudah mencintai seseorang, maka saya akan menjadi telinga orang itu untuk mendengarnya. Ya, wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Saya akan menjadi matanya yang orang itu melihat dengan kedua matanya. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan saya akan menjadi tangannya sebagaimana orang itu menggunakan tangannya untuk memegang dan lain sebagainya. Ya, dan aku akan menjadi kakinya yang dia langkahkan. Maksudnya apa? Matanya, telinganya, tangan kakinya itu tergerak, ya, beraktivitas melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah saja. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan wa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai seseorang, maka semua tindak tanduknya akan melakukan hal-hal yang saya ridhoi. Itu ya rahasia para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, cari atau perhatikan tadi saya katakan hadis-hadis, ya, dan juga ayat-ayat yang selevel atau semakna dengan hadis tadi. Hormati tamunya, muliakan tamunya, berkata yang baik, ya, jangan berbuat bohong, jangan ingkar janji, supaya keimanan kita menjadi sempurna, ya, menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana di masa sekarang keimanan itu ya sudah, ya, banyak dari kalangan manusia tidak mempedulikan karena dinilai sesuatu dengan ukuran materi, ya, diukur dengan kebendaan keduniawiyahan, ya, sehingga apa? Menjadi melemah karena masalah ekonomi, karena masalah pendidikan, ya, karena masalah kesehatan, ya, karena masalah makanan, pakaian dan lain sebagainya. Terjual keimanan seseorang itu dengan sangat murah sekali. Ya, maka sekali lagi ini panjang lebar membahas tentang la yu'minu ahadukum, insyaallah di hadis nomor yang ke-13.
Kita pegang dulu ya pembahasan tentang tidak sempurnanya keimanan seseorang. Nah, kaitannya dengan kita hidup berumah tangga, dengan istri kita tercinta, anak-anak di rumah, juga perhatikan bab itu yang kemarin sudah disinggung ya beberapa kali, 2 kali di majelis ini agar kita menjaga ya anak dan istri kita, karena yang namanya wanita, yang namanya perempuan kan tercipta dari tulang rusuknya laki-laki. Hawa alaihassalam, istri tercintanya Nabi Adam alaihissalam itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, bengkok ya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini kita ingin menyempurnakan keimanan kita di rumah tangga kita. Rasul SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila' a'waj wa inna a'waj syai'in fid dila' a'lah fa in zahabta tukimuhu kasartahu wa kasruha tolakuha wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Artinya, saya wasiatkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku, hendaknya terhadap istri-istri kalian kaum wanita berlaku baiklah. Kenapa harus berlaku baik secara khusus pada istri dan kaum wanita itu? Sebab wanita itu ibunda. Kaum wanita, Hawa alaihissalam khuliqat min dila, tercipta dari tulang rusuk a'waj. Kalau Nabi Adam kan dari tanah yang Allah buat dengan kedua tangannya yang mulia, dan kedua tangan Allah itu kanan ya, terbentuk seperti patung begitu, dan ada rongganya. Di surga iblis berputar-putar. Ini di tafsir surat Al-Baqarah, penciptaan Nabi Adam. Apa ini yang akan diciptakan oleh Allah? Begitu masuk, wah ini rupanya akan jadi makhluk, saya ada saingannya. Nah, dari situlah muncul permusuhan pertama antara iblis dengan Adam alaihissalam. Kemudian beberapa waktu ya Allah ciptakan, setelah Nabi Adam ditiupkan roh, diambil tulang rusuknya yang bengkok itu, bahan untuk membuat ibu Hawa, istri tercintanya alaihissalam. Nah, yang paling bengkok dari tulang rusuk itu kata Nabi adalah bagian atas. Jadi wanita, istri kita itu ya sebagaimana ibunya terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya apa? Yaitu mudah melenceng. Karena namanya bengkok, tidak lurus. Ya, mudah melenceng, kena fitnah kanan dan kiri. Ya, rekan-rekan kerjanya di sekolah, di rumah sakit, di klinik, ya, tetangga-tetangga kanan kirinya, depan belakangnya, ketika ngobrol, ketika PKK-an, ketika arisan, ketika acara keluarga, omongan kanan kiri, terfitnah, goyang, bengkoklah. Kalau suaminya berusaha untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu dan dia tidak tahu caranya, maka akan jadi patah tulang rusuk, yaitu istrinya itu akan jadi patah. Maksudnya patah dalam riwayat Imam Muslim nomor 1943 adalah terjadi perceraian. Karena apa? Karena dia tidak tahu boten mudeng pripun corone meluruskan tulang rusuk itu, akhirnya patah. Ya, rumah tangganya patah. Ya, yaitu bahteranya itu terombang-ambing, gelombang ombak, karam akhirnya bocor dulu kemudian terhantam, ya, yaitu batu karang dan berantakan. Tapi kalau dibiarkan saja suaminya nggak ngerti pripun ini cara untuk meluruskannya, akan senantiasa bengkok itu tulang rusuk. Kemudian Rasul menutup hadisnya, maka saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian kaum wanita. Ya, ini di Shahihul Jami' nomor 960, Syekh-Albani rahimahullah mensahihkannya. Fa inna Hawa kharajat min dil'i Adam al-aisar. Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Tulang rusuk yang kiri dicabut, dibuatlah ya manusia yang lain, yaitu wanita. Sehingga karena bengkok, tidak diluruskan, tidak dibenahi,
banyak yang rusak. Dan Rasul ketika perjalanan Isra Mi'raj, sebagaimana Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu ardahu anis sahabat ajmain, ya, beliau menuturkan hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalahan nisa. Saya melihat, saya berdiri di pintu neraka, kata Rasul. Saya melihat dari pintu neraka, saya tengok mayoritas yang memasuki neraka ini adalah wanita. Al-Bukhari nomor 5159, Muslim 2736. Nah, ini tanggung jawab kita semua, ya, karena wanita ini menjadi mustahdafa, menjadi sasaran yang sangat, ya, jadi ujung tombak juga untuk merusak tatanan masyarakat Islam oleh orang-orang yang musuh-musuh Islam, khususnya di garis depannya adalah Yahudi dan Nasrani. Ini jadi ujung tombak untuk menghancurkan tatanan peradaban, akhlak, akidah dari umat Islam. Tumbangnya Andalus, wanita diantaranya, ya, 800 tahun lebih kaum muslimin di Andalus sejak tahun 91 Hijriyah. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalus, Spanyol sekarang namanya. Tumbang, ya, karena wanita, karena miras dan musik-musik serta nyanyian-nyanyian. Tumbang kaum muslimin, ya, di sana. Nah, sekarang mulai di beberapa negara-negara Arab pun, ya, Mesir umpamanya, kemudian Aljazair, Tunis, ya, Qatar, Bahrain dan yang lainnya, sasaran mengena wanita-wanita mereka, bahkan ikut juga dalam olimpiade lomba berenang. Ada, ya, menurunkan perwakilannya lomba renang. Kan kalau olimpiade ya disiarkan internasional. Apalagi ini Qatar mau jadi tuan rumah Piala Dunia 2000 kali doso kali. Ya Allah, bagaimana nanti orang Italia, Inggris, Jerman, Brasil, Amerika, Rusia kumpul semua di Qatar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Bagaimana jadinya? Ini yang Rasul SAW sempat kaget bangun di keheningan malam. La ilaha illallah wailul lil arabi minas sarin qad iqtarab. Celaka bangsa Arab karena kerusakan yang sudah semakin mendekat. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, ya. Nah, ini kembali ke permasalahan, ya. Sayang, sangat sayang, ya, sejuta kali sayang kaum akhwat terfitnah dengan masalah renang ini. Terfitnah dan itu adalah istri kita, anak-anak kita, santriwati kita, murid-murid kita, mbak yu kita, ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah bilang dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yudkhil al hammam bi ghairi izar wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahu al hammam wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al khamru. Kemarin sudah kita takhrij hadis ini, Al-Albani menghasankannya di Shahihul Jami' nomor 6505. Barang siapa, ini masih kaitannya dengan keimanan, sinten tiange sing ngaku beriman dumateng Allah Azza wa Jal dan dumateng hari akhir, maka hendaknya, diantara potongan hadisnya, jangan mengizinkan istrinya halilah, bojone istrinya, ya, al-hammam, jangan diizinkan istrinya kalau izin mau berenang, jangan diizinkan. Ya, Rasul yang bilang, bukan saya sebagai penyampai, bukan. Rasul yang bilang, ya. Jadi jangan dimusuhi, jangan nesu-nesu ustadz dinesoni gara-gara ngomong begini. Wah, udahlah, jangan nonton Facebookan manggung mengaji lah, aku disinggung mulu. Ya, ini berarti dia tidak positive thinking. Ya, kata wong zaman sekarang. Ya, katanya beraku beriman pada Allah dan hari akhir, ngaku beriman pada Rasulnya. Rasul bilang begini, kok protes?
Ya buktinya ada pondok kok bikin kolam renang khusus, pimpinannya juga kok berenang kok, masa nggak tahu dalil? Nah ini permasalahan sangat fatal. Pendalilan itu bukan dilihat dari pondok pesantren, pendalilan bukan dilihat dari istrinya ustadz, pendalilan dalam syariat Islam tidak dilihat dari negara Arab Saudi, pendalilan tidak dilihat dari alim ulama, tidak. Pendalilan itu dalam ajaran agama Islam dilihat dari Quran dan Sunnah. Itu pendalilan, ya. Masa ustadz salah, masa pimpinan pondok salah, masa istrinya pimpinan pondok salah. Pondoknya kan terkenal, santrinya banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia pun ada, Singapura pun ada. Kok masa keliru? Bukan. Pendalilan bukan begitu para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendalilan adalah Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, tadi dalilnya sudah jelas, Rasul bilang seperti itu. Bahkan Rasul tegas lagi di dalam riwayat yang lain, ya, al-hammam haramun ala nisa'i ummati. Sudah jelas sekali di sini. Kata-katanya haramun. Kolam renang adalah saya haramkan untuk wanita-wanita umatku. Hadis sahih di kitab kumpulan hadis-hadis sahih nomor 3439 dan di Sahih Targhib nomor 165. Kemudian di kitabnya Salbani yang lain, yaitu hadis-hadis yang beliau koreksi, yang beliau ralat, yang namanya al-ahadis allati taraja'a fiha Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pada juz 1 halaman 59, beliau mensahihkannya. Jadi sudah kata-katanya haram, tidak boleh. Kalau haram tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh sama sekali. Kalau ada orang yang bilang itu kan kolam renangnya khusus untuk wanita, tidak ada laki-laki yang nyemplung di situ. Nah, ini ulama yang menjawab, bukan saya. Siapa ulamanya? Ahli hadis Imam Ahmad bin Hambal di kitab Al-Mughni juz 1 halaman 146. Kata Imam Ahmad ketika ditanya, ya, tentang filadi bana hamaman linisa, bagaimana hukumnya orang membangun kolam renang khusus untuk kaum wanita? Jawab beliau, laisa biadlin, tegas, singkat, padat, praktis, simple. Itulah ulama. Laisa biadlin. Ya, orang yang membangunnya atau mengizinkan pembangunan proyek kolam renang khusus wanita dinilai tidak adil. Adil dalam istilah ulama hadis, hadis sahih. Apa itu riwayat hadis sahih? Definisinya, al haditsus sahih ma rawahu adlun. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, bisanadin muttasil, tamatud dobti, ya, rawinya itu sempurna dobetnya, wa khala minal ilatil qadihah, dan bersih hadis sahih itu dari celah-celah, dari penyakit-penyakit yang merusaknya. Nah, kemudian dijelaskan apa itu adlun. Adlun, kita buka mustalahul hadis, istiqamatud din wal muru'ah. Orang itu dinilai adil dalam pandangan ulama-ulama hadis, orang yang itu dia istiqomah, ya, agamanya istiqomah, lurus, sholat 5 waktu di masjid, Senin Kemis, tahajud, ya, bakti pada orang tua, tidak mensukukan, istiqomah sampai matinya, ajib. Dan wal muru'ah, muru'ahnya terjaga, yaitu kewibawaannya, kebesarannya, kehormatannya terjaga. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak makan nongkrong di warung. Kalau kata Imam Syafi'i, beliau bilang sendiri, andaikan minum air dingin ini di hadapan orang banyak menjatuhkan martabat saya, menjatuhkan muruah saya sebagai ulama, tidak akan saya minum air dingin ini di hadapan masyarakat banyak. Beliau meninggalkan hal itu karena nanti jatuh derajat beliau. Nah, itu jawabannya para ikhwah dan akhwat sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang artinya apa? Adlun. Apalagi, ya, setelah itu kolam renangnya kan membutuhkan air. Nah, airnya itu sampai disuplai dari gunung Tawangmangu. Sekali ngisi 15 juta. La haula wala quwata illa billah.
Gede dananya. Karena air yang ada di sekitar kolam renang itu, air tanahnya tidak layak, mengandung kapur dan lain sebagainya. Ini zulumat fauqa zulumat, ya, itu apa? Kegelapan di atas kegelapan, fatal di atas kefatalan yang lain. Maka Rasul SAW mengingatkan, ya, dari hadis Aisyah tadi, sekelompok wanita-wanita Ummu Darda yang menjadi, yaitu pemimpinnya, ada di garis depan, kedapatan papasan dengan Aisyah habis berenang. Kalian ya rupanya Ummu Darda yang mengajak wanita-wanita berenang. Nih Rasul bilang, wanita mana saja yang melepas jilbabnya, melepas hijab syar'inya di luar rumah suaminya atau di luar rumah bapak ibunya, maka rasa malu yang ada pada wanita itu dikoyak-koyak oleh Allah. Dan ini terbukti nyata. Orang yang hobi berenang itu ketika prasmanan, hajatan, ya, itu ada. Itu dia bawa kantong kresek, ya, di hadapan orang banyak, dia tidak malu-malu, rambutan dikresekin, ya, duku, kemudian mungkin juga paha ayam, ya, itu ada dimasukin, dikantongin. Dia hobi berenang, rasa malunya dikoyak-koyak oleh Allah Azza wa Jalla. Pripun jadine yen wong wedok boten duweni rasa isin, pripun? Bagaimana hasilnya? Kalau wanita tidak punya rasa malu, ketawa ketiwi dengan tukang sayur, cekikik, itu saya lihat, hilang rasa malunya. Apa rela kalau itu istri kita? Apa rela kalau itu ustazah kita? Apa rela kalau itu anak gadis kita? Apa rela kalau itu adalah ibu kandung kita? Siapa yang rela? Tidak ada yang rela. Ya, jadi Rasul SAW bersabda itu menimbulkan ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ya, ilmul yakin itu sumbernya Quran dan Sunnah. Ya, kalau lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnaha ainal yakin sumalatus aluna yauma idzin anin na'im. Ya, Allah bilang ada ilmul yakin, ada ainul yakin, dan di surat yang lain hakul yakin. Ainul yakin, ya, kita melihat bukti-bukti kebenaran Rasul di dunia ini. Oh iya, itu orangnya, ya. Kelak akan datang. Salah satu contoh bukti yaitu apa namanya? Ainul yakin, la taqumus saah, tidak akan tiba hari kiamat itu sampai nanti hatta tu'ina az-zawja zawjaha fit tijaro, dari Tariq bin Syihab. Tidak akan datang hari kiamat kecuali di antara tanda-tandanya taslimul khoso, salam hanya pada orang yang dikenal saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada orang yang dikenal. Kemudian wafusu tijaroh, merajalelanya perniagaan. Di kamar saja iso dodolan, di kamar iso dodolan, ya, dengan online itu merajalela, merebak. Hatta tu'inal mar'atu zaujah, sampai seorang istri membantu suaminya dodolan. Coba lihat di mana-mana istri ikut suaminya bekerja. Ini namanya ainul yakin, terbukti nyata, ya, di tengah masyarakat kita. Jadi Nabi Muhammad SAW, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabda itu nampak dan jelas, ya. Walaupun kenampakan kejelasan itu butuh waktu, tidak langsung seketika. Yang jelas, karena kita sudah mengatakan beriman pada rukun iman yang 6, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi, ya, liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Itu jelas. Kalau Allah dan Rasul sudah bilang begini dan begitu, sami'na wa ata'na, ya, dalam hal apa saja, ya. Contoh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kaitannya dalam hal keimanan kita pada Quran. Quran kan salah satu fungsinya itu untuk menyembuhkan penyakit, ya, untuk menyembuhkan penyakit. Ini ruqyah syar'iyah namanya. Itu dikatakan di dalam buku vaksinasi mubah dan bermanfaat, ya, bahwasanya ada orang yang di halaman yang ke-84, Al-Quran yang diturunkan sebagai penyembuh baik penyakit hati dan badan. Kita bisa contoh dalam hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri membacakan ruqyah Al-Fatihah, ya,
pada kepala suku yang sangat kalajengking, yaitu sembuh. Tapi di zaman ini sangat sulit kita mendapatkan orang seperti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, tidak menutup kemungkinan pengobatan lain juga bisa digunakan seperti kedokteran barat modern, dan pengobatannya juga bisa dikombinasikan dan berjalan bersamaan. Ini ya kurang tepat. Kalau di zaman ini kita sulit mendapatkan orang seperti Abu Sa'id Al-Khudri yang yaitu cespleng mengobati penyakit dengan ruqyah Al-Fatihah seperti kepala suku itu, ya. Berarti penulis kurang bahan. Nih saya punya ya kutaib kecil hadiah dari teman saya Khairuddin dari Ujung Pandan tahun 2003. Buku kecil, buku mungil ya. Ditulis ya oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, diberi pengantar, dan ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan. Judulnya Tariquka ila Siha An-Nafsiyah wal Udwiyah. Jalan Anda untuk mendapatkan kesehatan paripurna baik penyakit jiwa maupun penyakit badan. Ini ada 31 kasus sakit yang mengerikan sekali. Di antaranya adalah sakit kanker, ya, penyakit badan yang sangat mengerikan dan obatnya susah, diobati dengan Quran. Ini langsung contoh kasus pertama. Seseorang dari Arab Saudi, ya, rajulun kana musoban bimaradi sarton wa qad hawalal ilaj huna fil mamlakatil arabiyyati saudiyah. Diobati penyakit kanker ini di Arab Saudi, angkat tangan semua dokter. Akhirnya kata dokter itu bilang itu pengobatannya mungkin ada di negara-negara barat, yaitu di Amerika Serikat. Berangkatlah ke Amerika Serikat, dan sampai di sana singkat cerita dibawa ke rumah sakit yang paling baik. Dokter bilang sudah stadium yang akut, kemungkinan mati. Tidak menyerah, optimis, walaupun sampai pada detik terakhir. Ke apartemennya lagi, tiduran. Saudaranya yang sakit itu, saudaranya yang lain merenung, saya pernah membaca Quran, bunyinya wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Itu surat apa, ayat berapa? Saudara yang kanker itu tertidur, dia ngaji dari Al-Fatihah, dicari Al-Fatihah, Al-Baqarah sambil ngaji, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dibaca sampai akhirnya pada As-Su'ara 80, sudah 19 juz. Dia ngaji meruqyah tanpa sadar. Wah, sudah 19 juz, tanggung dikatamkan sampai subuh. Besok dibawa ke rumah sakit, dokter yang tadi memeriksa heran, ini ya pasien yang kemarin datang ke sini. Ya, ini pasiennya. Bagaimana kok bisa begini kondisinya, berbalik total. Dia non muslim, maka dikasih tahu kita umat Islam begini, begini dan begini. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan lanjutkan, ini penting ya. 31 kasus penyembuhan dengan Al-Quran, dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Makanya salah satu tugas utama dari dokter yang mengaku bermanhaj salaf, ya, di masyarakatnya, ini ada ya buku bagus sekali, Wajibatut Tabib Nahwal Mujtama', tanggung jawab ya kalangan medis, praktisi medis atau dokter ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Allah yaktasir daurut tabib ala mudawati al mardo. Jangan sampai tabib itu, dokter itu tugasnya di masyarakat ngobatin penyakit saja, tetapi dia harus meluas. Kalau sudah mengaku bermanhaj salaf, bal yajib an yamtad liyasmal at-tanbi ala asalib al-wiqayah minal amrad al-mukhtalifah wa an yahtam bi mukafahatil adat alati taduru bi afradil mustama'. Hendaknya tabib juga, dokter yang mengaku bermanhaj salaf di tengah masyarakat, memberikan penerangan-penerangan, tindakan-tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit yang beraneka ragam dan berbahaya. Dan hendaknya dia melawan adat kebudayaan yang tidak baik yang terjadi di tengah masyarakatnya yang bisa membahayakan masyarakat, seperti kasur bil muskirat, ya, minum-minuman keras, au mukhaddirat, ya, atau ekstasi dan semisalnya, dan rokok atau udud. Ini bahaya, ini udud, ya, rokok para ikhwah dan akhwat sekalian, membunuh 100 juta manusia, ya, 100 juta manusia mati, ya, karena sebab rokok. Ya, dan orang merokok di mana-mana. Ketika orang tidak pakai masker, dokter itu mendekati dan dikasih masker. Tapi ketika ngudut, kenapa tidak di stop?
Pak ngapunten nyuwun seyuto, lumutnya seyuto, jangan nyuwun sewu, nyuwun seyuto Pak ngapunten, udhunya diberhentikan. Itu 100 juta dari tahun 1900 sampai tahun 2000 didata oleh WHO. Margaret Chan, Dirjen WHO waktu itu, ya, epidemik tembakau telah membunuh 100 juta nyawa. Dari tahun 2000 sampai nanti tahun 2030, ya, kalau tidak ada upaya-upaya dari pemerintah yang konkret menanggulangi rokok ini, yang mati per tahunnya di dunia adalah 5,4 juta manusia karena sebab merokok. Dan nanti 2100, kalau negara-negara dunia tidak memperhatikan masalah bahaya rokok ini, yang mati karena sebab tembakau rokok 1 miliar. Ini kata Dirjen WHO, bukan kata saya. Dan di Indonesia saja, menurut Inyoman Kandun, Dirjen Kesehatan Penyuluhan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, 43 juta balita hidup dengan keluarga yang aktif merokok. Masya Allah, terancam ini anak-anak kita. Jadi tabib, ya, dokter ahli medis hendaknya ketika bergaul dengan masyarakat bukan hanya masalah COVID saja. Udud ini mengalahkan rekornya COVID. COVID berapa juta? Rokok sampai ratusan juta. Kata Robert Kennedy, senator Amerika, kalau korban perang dunia 1, korban perang dunia kedua, perang Vietnam, perang Amerika, korban AIDS, korban kecelakaan lalu lintas, korban pembunuhan digabung jadi satu dan dibandingkan dengan korban yang mati sebab rokok, mana yang menang? Yang mati karena sebab rokok. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi dunia diam. Gak ada itu vaksin anti rokok, boten wonten, ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan. Waktu sudah habis, mohon maaf atas kepanjangan yang tadi disampaikan karena isi materi sungguh sangat penting, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita tutup, billahi taufik wal hidayah, wa sallallahu ala Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.